Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, dalam video terdahulu kita sudah membahas Pekan Suci, Minggu Palma, dan Kamis Putih. Dan sekarang kita akan mencoba memahami tentang Jumat Agung. Gereja merayakan sengsara dan wafat Tuhan dan berdoa bagi keselamatan dunia. Upacara Jumat Agung terdiri dari 3 bagian, yakni pertama, upacara sabda yang memuncak pada pembacaan Pasio dan doa umat meriah. Kedua, upacara penghormatan salib yang diawali dengan pembukaan selubung salib. Dan yang ketiga, upacara komuni yang dilanjutkan dengan berkat penutup. Melalui 3 bagian upacara tersebut, gereja hendak menyatakan inti misteri yang hendak dirayakan pada hari ini. Antara lain, pertama, gereja merayakan sengsara dan wafat Tuhan. Hari ini gereja berkabung karena mempelainya menderita dan wafat demi penebusan umat manusia. Secara simbolis, maksud ini diperlihatkan melalui keheningan seluruh perayaan. Tindakan imam yang menelungkup pada pembukaan upacara, doa-doa, dan pembacaan Pasio. Kedua, gereja berdoa kepada Allah Bapa bagi keselamatan dunia. Maksud ini dinyatakan melalui seruan doa umat meriah yang menyusul liturgi sabda. Melalui doa umat meriah itu antara lain, gereja berdoa bagi kepentingan gereja universal dan bagi seluruh dunia. Ketiga, gereja mengungkapkan penghormatan pada salib. Melalui tindakan liturgis mencium salib, selain menyatakan penghormatan kepada salib, juga diungkapkan bahwa gereja mempelai Kristus berasal dari lambung Kristus. Air yang mengalir sesudah darah dari luka di lambungnya menjadi tanda kelahiran gereja. Selanjutnya, apabila Jumat Agung menjadi hari wajib pantang dan puasa, karena memang hari ini gereja berduka, mempelainya seolah tidak bersamanya. Pada hari ini, Kristus Sang Raja yang dielu-elukan pada awal pekan ini menjadi manusia hina bagaikan domba di perbantaian yang tak kuasa untuk mengembik. Di kayu salib, saat ia meregang nyawa, bahkan sampai titik terakhir kehidupannya, Yesus menunjukkan kesetiaannya kepada kehendak Bapanya. Saudara-saudari dan Bapak Ibu yang terkasih, melalui peristiwa salib hendak diwartakan kepada kita bahwa seorang murid Yesus tidak takut terhadap penderitaan, bahkan kematian sekalipun. Dengan tindakan liturgis mencium salib, berarti kita nyatakan bahwa murid Kristus sejati harus berani melewati jalan yang sama yang dilalui gurunya. Menghayati perayaan Jumat Agung juga berarti belajar mengampuni dan tidak menyimpan dendam. Tetapi melalui Jumat Agung, kita juga belajar tentang kesetiaan. Jika pada awal dan akhir upacara hari ini tanpa nyanyian, bukan hanya menyatakan perkabungan, namun juga mengingatkan bahwa dalam hiruk-pikuk, keriuhan, dan hingar-bingar dunia dewasa ini, para murid Kristus harus menciptakan keheningan untuk mendengarkan kehendak Allah dalam menapaki panggilan hidupnya.
sehingga setiap murid Yesus dapat menentukan sikap secara tepat dalam menghadapi dunia yang terus berubah ini. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, mengingat gereja hari ini sedang berduka, maka menjauhkan dari hal-hal yang meriah, misalnya altar tanpa hiasan apapun, dalam devosi pada orang kudus tak dinyalakan lilin. Gereja juga tidak merayakan sakramen-sakramen, kecuali sakramen rekonsiliasi dan sakramen perminyakan. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih, inilah makna dari perayaan Jumat Agung. Tentu sekali lagi ini dirayakan ketika dalam kondisi biasa, normal. Namun dalam kondisi atau situasi pandemi ini, Keuskupan menganjurkan supaya tidak ada penciuman salib. Penghormatan salib ini dilaksanakan dengan tetap di tempat duduk masing-masing. Nanti para pemimpin ibadat, para imam akan mengajak bagaimana pada saat itu cara menghormati salib yang paling tepat. Demikianlah Bapak, Ibu, saudari-saudari terkasih, tentang Jumat Agung yang kita rayakan hari ini. Tuhan memberkati.